nabi ya. Di sini Wa'labu ya, Wa'labu juga mengakui bahwa Daud adalah nabi. Jadi buat oten-oten di luar sana, ya ini bukan yang kita bilang juga, tapi Wa'labu juga mengatakan itu ya, sang debaters. Ya ini udah join. Shalom, selamat malam. Shalom. Rudi, si Wa'labu. Selamat malam Julius. Mana kau punya kostum? Mana kostum kau? Oh ada, tenang aja. Julius dulu, provokator dari mantap keuntungan. nih, si kampretman. Oke. Si kampretman. Turun Slayer. Turun Slayer, apa kabar? Oh, Bro Alwan, apa kabar? Baik, Bang Rudi. Baik. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Si Turun Slayer kemarin kulihat sudah mulai nyap dia di Zoom siapa gitu, aku lupa kemarinnya. Kesannya hebat juga sih, silakan. Apa Julius? Gimana Julius? Iya, enggak, tadi saya putarin rekaman, saya udah putarin rekaman yang pengakuan dari lu mengatakan bahwa Daud dan Salomo ya setelah menjadi nabi atau raja malah hidupnya bejat seperti binatang gitu kan, seperti binatang gitu, suka-suka nikah. Habis itu Tuhan marah. Padahal nggak pernah ada narasi. Iya. Kehidupan pernikahannya. Sekarang masalahnya kapan dimarahin dia? Kapan dimarahin Tuhan dia? Nggak pernah ada narasi dia dimarahin. Kok nggak dimarahin? Salomo di akhir hidupnya kan dimarahi Tuhan. Daud juga dimarahi Tuhan. Bukan karena pernikahannya, tapi karena dia condong kepada ala-ala yang lain, ke ilah-ilah yang lain. Pernikahannya juga Tuhan tidak setuju kok. Sama dengan Abraham. Jangan ngarang. Jangan ngarang Indah. Siapa bilang nggak ada, kau cari sendirilah. Kalau Tuhan setuju, tentu pernikahannya itu baik-baik saja. Ya, sekarang aku boleh bertanya sama kau Julius satu hal? Nggak usah kau tanya. Saya lagi baru mulai nih soalnya. Baru mulai nih. Saya pun lagi di rumah sakit. Nggak, saya lagi di rumah sakit, jadi saya juga nggak bisa lama. Ngapain kau di rumah sakit? Sakit kau? Udah, nggak usah. Nggak lagi jaga orang tua. Oh, kita nggak pakai peti, kita nggak pakai peti. Mana petinya sekarang untuk lu aja. Peti? Kalau corona pakai peti. Kasih Luga aja. Luga lagi sakit COVID tuh. Masa ya? Lu kelewatan nih jadi teman nggak tahu Luga. Halo Turun Slayer. Apa kabar? Buset. Kabar baik. Gimana kabar? Sehat-sehat lah ya? Sehat. Ini pakai topi apa nih? Batman Kasarung. Kenapa kok pakai gitu sekarang? Oh, kan debatman. Siap. Iya. Lucu. Bagus. Dia kampret. Debatman. Ya. Semoga dengan begitu dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla ya. Karena ini siap. Buat hamba pribadi bisa. Insya Allah bisa lah. Semangat. Semangat terus. Ayo semangat kau MC. Buatlah segala jurusmu biar aku bisa seperti doa Turun Slayer. Ayo silakan. Mantap. Ya. Boleh nih. Boleh nih diajak jadi ngobrol gini, nih. Ya, kita bahas balik masalah ini. Boleh. Silakan. Halo, suaranya putus-putus. Nggak, lanjut. Halo. Masuk. Oke, jadi di sini dijelaskan oleh Lairudi. Mungkin bisa dijelaskan Lairudi kenapa kamu mengklaim hal tersebut? Ya, aku jelaskan ya. Waktu itu aku berdebat sama suaraku kan kedengaran. Pada saat itu aku sedang berdebat sama si Tuan Kipas Angin atau Tuan si Upil ya. Siapa namanya itu lupa aku, Farhan atau siapa ya? Farhan. Jadi kami bicara tentang akhlak mulia. Ini akhlak. Nah, maka saya mengambil sudut pandang dari sebuah pernikahan ya. Jadi bukan kehidupan. Dan ada itu nanti kalau rekaman itu dilanjutkan terus, ada saya bilang bukan kehidupan kerohaniannya ya, tetapi kehidupan rumah tangganya itu tidak lebih dan tidak mungkin seperti hewan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejak semula Tuhan kami menciptakan manusia itu hanya satu pasang, Adam dan Hawa, tidak lebih. Tidak mau Tuhan kami menciptakan satu Adam 5 wanita, nggak ada itu. Karena itulah si Adam pun diambil hanya satu tulang rusuknya. Itulah diciptakannya si Hawa, penolong yang sepadan dengan si Adam ya. Jadi ketika manusia itu menikah, si Adam dan Hawa satu, nggak ada istrinya 2, 3, 4, nggak ada itu. Demikian juga si Hawa, tidak mau dia suaminya ada ini, tidak ada, hanya satu pasang. Adam dan Hawa dalam kepercayaan apapun dikatakan tetap sepasang ya. Kemudian di dalam perkembangannya manusia mulai hidup memiliki pengetahuannya sendiri. Maka
Di dalam pengetahuannya itu muncul yang namanya nafsu, karena sudah ada iblis kan sudah mulai menggoda manusia. Di situ setelah muncul nafsu itu, maka manusia mulailah tidak mengindahkan lagi mengapa Adam dan Hawa diciptakan satu pasang. Maka saat itu yang terjadi yang paling fenomenal saya bilangnya dan paling bersejarah itu adalah Abraham. Ketika dia dijanjikan akan memiliki anak dari Sarah, dia tidak percaya karena dia sudah tua. Maka nggak ada itu dijanjikan ada anak tapi nggak dijelaskan dari mana. Pokoknya ada tidak anak. Dijelaskan dari mana? Oke, saya buka ayatnya. Nggak sekarang Nanti gini, Wak Labu. Bukan masalah ayatnya, itu. Kau tenang saja. Kubukakan ayatnya. Kau waktu Kristen kau duduk di belakang aja kerja kau ya, atau keluar pas khotbah. Kau memangnya di gereja kau ada urusin Alkitab ya? Adalah di gereja urusin Alkitab ketika khotbah itu kan pengajaran itu. Ya. Dibacain Makanya semua. aku curiga aku kenapa lah kau ini dulu Kristen kau bagaimana, aku bingung lihat kau ini enggak. Ntar ya. Atau kau dulu pernah diputusi laki-laki enggak? Sebentar. Ketawa sendiri, ngomong sendiri. Ini bentar lagi udah mau gila nampaknya nih. Emang Batman namanya. Batman. Ayolah ya Batman. Gimana? Ya. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai, oh ini 16 setelah dia, ini 15 dulu, ketemu dulu ya. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ya Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberi kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ingat ya. Melainkan anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli warismu. Kalau kau bilang pernah Kristen, maka kau akan melihatnya begini. Orang ini siapa yang dimaksud? Abraham menawarkan dua orang. Yang pertama Eliezer, orang Damsyik. Yang kedua adalah hamba. Enggak, tolong langsung konteksnya aja. Sekarang masalahnya tidak dijelaskan. Ini konteksnya bahwa kamu tadi bertanya. Itu kamu menafsirkan sendiri. Tidak menafsirkan. Ini bahasa Indonesianya jelas. Silakan ngomong. Makanya aku bilang waktu kau Kristen ke gereja duduknya paling belakang. Sudah paling belakang. Biarkan orang yang menilai. Siapa yang lebih ngerti? Kan aku orang. Aku bukan monyet, aku orang. Oh, bukannya. Oke, silakan. Kenapa kau katakan demikian? Ini saja kau nggak tahu. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa orang ini? Maka ayat 4 harus merujuk kepada ayat sebelumnya. Yakni ayat 1, 2, dan 3. Di ayat 2 dikatakan Eliezer, di ayat 3 dikatakan hambaku atau budakku. Itu. Terus? Nah, kemudian di ayat 16 si Hagar, si Sarah akhirnya meminta si Abraham untuk menikah kepada si Hagar. Kalau pernikahannya tidak, ketika dia mengambil si Hagar, saya tidak pernah mengatakan itu berzina, tidak pernah. Ya, maka orang itu menikah dan lahirlah anaknya si Ismail. Apa Tuhan merestui si Ismail menjadi anak perjanjian? Tidak. Tuhan tidak suka. Rudi, tadi yang gua bilang statementnya, di mana Tuhan mengatakan anak kamu itu adalah nanti yang dari Sarah. Itu kan klaim. Ini masih ngerti? Klaim sama perkataan jelas dari Tuhan, jangan kamu samain. Loh, kenapa klaim? Ini kan sudah ada ayat 4 tadi yang pertama gini ya. Saya nggak mau debat kusir, biarlah penonton yang menilai. Ini klaim asumsi semata atau enggak? Nggak ada klaim itu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Nah, ini dibilangnya ini apa ya? Nah, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun serta kambing. Ini ya, diambilnya. Ini menyenyak lalu turun ya. Ini ayat berapa sih? Ini kitab apa sih?
Kejadian 15. Kejadian. Enggak, masalah gini. Kan nggak ada ditulis, oh anak kamu nanti dari Sarah gitu. Kalau yang dari lain Kenapa kamu tidak nggak ada? ada. Hei, Itu kan kau klaim, pernah sekolah bro, enggak? klaim. Kau Enggak, pernah ini sekolah klaim. enggak? Tunggu dulu, AMC kau pernah sekolah enggak? Kalau kau pernah sekolah ayat 4 dijelaskan ini, nanti ku bukakan ayat berikutnya. Tetapi datanglah firman Tuhan, kan si Abraham sudah bilang, bagaimana aku tidak punya keturunan? Apakah nanti rumahku untuk Eliezer orang Dalsik itu? Atau untuk hambaku katanya, menjadi ahli warisku? Tetapi Tuhan berkata, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia akan menjadi ahli warismu. Nah, kalau kau pernah sekolah, ini diucapkan ketika si Abraham hanya beristri Sarah. Belum ada istri-istrinya yang lain. Paham nggak? Sekarang anak kandung nih, kamu harus belajar pengertian anak kandung. Kalian selalu mengatakan Ismail itu sebagai bukan anak kandung. Jangan ini dari sudut pandang siapa? lah. Ya, santai lah Rudy. Biarlah penonton menilai. Si gorila, sorry. Ya, Sans Begoder. Jangan amat. Udah, nggak usah. Jangan amat Rudy sama aku. Habis ku Gua babali tidak habis-habisan. Ayo kapan jadwalkan lagi lah. Biar ku babali lagi. Kok aku yang kau bal-bali, videonya masih ada, kau yang kau bal-bali, tidak kau malu. Oke, ayo gua ngomong dulu. Tunggu gua ngomong dulu. Boleh Rudy. si Julius nanti. Ya, Rudy, santai dulu. Udah saya bilang, kalau kalian merumut ke anak kandung, mungkin Rudy harus belajar dulu pengertian anak kandung. Ya, saya nggak mau menggurui, silakan kalian yang nilai sendiri masalah anak kandung itu dengan netral ya. Netral, jangan pakai doktrin. Ya, jangan pakai doktrin. Itu yang ingin saya ingatkan aja gitu. Ya, masalahnya Rudy juga nggak tahu, terus harus digarisbawahi. Kenapa kau mute punyaku? Nggak, santai. Dari tadi konteksnya kau dari tadi ngomong udah terlalu banyak. Nggak, dari tadi kau ngomong udah banyak. Kan kau udah ngomong gantian. Kau menyinggung nama aku, maka aku harus jadi sini narasumber. Oh iya, nggak masalah. Ya. Gini, nggak jadi narasumber. Saya nggak bilang harus jadi narasumber. Kau tadi sudah membuka bahwa kejadian 15 sudah kau lihat ayat 4. Waktu Tuhan berbicara, istri si Abraham tidak ada selain Sarah. Anak kandungmu kata Tuhan. Artinya dia oh tidak, itu tafsirmu. Itu asli ketika Tuhan berbicara istri si Abraham hanya si Sarah. Nggak ada yang lain. Apakah Tuhan nggak tahu bahwa nanti di masa depan dia akan nambah istri? Tahu nggak? Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu. Makanya ditetapkan Tuhan. Ya. Makanya ditetapkan kalau kamu Tuhan mengklaim hal itu, anak kandung artinya khusus untuk anak dari Sarah. Makanya ditetapkan Tuhan pada saat itu anak kandungmu katanya, karena dia masih beristri sama si Sarah. Gak ada yang lain. Udah selesai ngomong belum? Belum lah, karena kau nggak paham. Silakan kau ngomong, silakan. Ya, jadi kalau kamu mengatakan, oh Tuhan ngomong seperti itu karena waktu itu istrinya cuman si Hagar. Sarah ya, belum ada Hagar. Ya, Sarah. Iya, santai. Jadi ya. Jadi waktu Sarah jadi istrinya, kamu bilang gitu. Jangan kau menghina-hina orang Kristen, nanti yang kau jaga itu bisa lewat loh. Ya. Doa kau nih ya udah biasa lah kalau dari sebelah. Jadi saya bilang doaku itu. Jadi saya udah boleh ngomong belum? Udah boleh ngomong belum? Kalau nggak ngomong. Ya. Jangan dipotong. Jadi kalau kamu bilang gitu secara nggak langsung kamu malah membatasi bahwa Tuhanmu tidak mengetahui masa depan. Ya, ini biarlah penonton yang nilai. Saya nggak mau debat nggak guna sama Rudy. Terus di sini saya cuma ingin nambahi satu lagi, di mana kita tahu ya kalau Tuhan itu marah sama manusia itu langsung. Nggak ada istilahnya Tuhan tuh nggak menegur dan membiarkan itu sampai kamu tua atau sampai kamu meninggal nanti baru diungkit. Nggak pernah. Tuhan tuh kalau marah langsung marah. Saya ambil contoh gini ya. Bagaimana Tuhan marah sama Maryam. Nama manusia. Tunggu. Sama siapa? Tunggu. Ya, saya contoh nih di Bilangan 12 ya. Saat Miriam dihukum oleh Tuhan terkena kusta. Ya, mungkin Rudy juga tahu ya. Ini langsung ditegur gitu. Tuhan tuh kalau marah itu langsung tegur. Nggak ada istilahnya kayak kamu bilang, oh Tuhan nggak senang sama Daud dan Salomo dan Abraham, tapi nggak ditegur, nggak mungkin gitu. Tuhan tuh selalu menegur langsung. Ini aja langsung dikasih kusta gitu. Ya, Miriam langsung dikasih kusta. Apakah kesalahannya besar? Kenapa dia dikasih? Coba aku tanya dulu kau. Menurutmu Abraham itu dihukum Tuhan apa enggak? Diberkati ya. Siapa yang bilang dia dihukum? Ayo kita buka ayat 21.
Lebih dihukum Lairudi atau dia? Barometernya Gini kasih aku apa Penatuatrin Slayer atau Ustadz Alwan biar ku babali lagi si Rudi. Enggak, bukan. Saya nggak bilang. Dia nggak usah dibabal pun udah malu sendiri. Dulu aja, kok Julus lagi sakit. Bukan. Gua sakit, lu ada aja. Jadi gini, kalau Lairudi mengatakan itu. Kecil suara lo kok Julus. Iya gini, kalau masalah hidup, manusia itu semua ada masalah hidup. Apakah Lairudi seumur hidup nggak punya masalah? Ada. Apakah kamu itu lagi dicobai juga? Ya. Jadi kamu ingin bilang, oh Abraham nggak diberkati gitu? Ada yang nggak diberkati. Setiap manusia ada masalah. Bukan bilang diberkati. Ya udah. Kamu bilang menanya apakah dia dihukum Tuhan? Dihukum Tuhan. Kamu melihat semua orang, kamu juga dihukum Tuhan, dikasih penyakit. Apa kamu dihukum Tuhan tuh? Nah, sekarang aku mau mengajari kau satu hal. Ya. Kalau penyakit dan segala kematian itu bukan dihukum Tuhan. Dalam ajaran kami itu adalah iblis yang menyentuh nyawamu. Iblis yang mencobaimu. Iblis yang memberikan kita penderitaan. Ya iblis. Jadi Tuhanmu maha jahat. Sehingga kau dibuat menderita. Tidak. Tuhan tidak maha jahat. Iblis yang jahat. Keinginan Tuhan sejak semula manusia itu selamat. Itulah sebabnya di Kejadian 3 Adam dan Hawa itu masih diizinkan dipindahkan ke bumi. Diusir dia. Sehingga dia bisa berumur 930 tahun. Cobaan. Jangan kau bilang itu jadi iblis. Iblis. Tuhan mengatakan aku tidak mencobai dan tidak dicobai. Itu biar tahu kau. Yang mencobai itu iblis. Maka di Ayub dikatakan iblis datang. Tapi iblis itu sifat Tuhan loh menurut Bible. Aku bisa buktikan. Iblis sifat Tuhan? Iya. Oh, iblis sifat Tuhan. Iya, iblis sifat Tuhan. Percaya enggak? Loh, kau mau membawa yang apa itu? Bangkitlah murka Tuhan itu. Oke, tunjukkan ayatnya biar kutunjukkan. Oke. Let me find it. Biar kau jelaskan ayatnya kok kalau iblis itu sifat Tuhan. Kita bahas dulu Abraham. Kalau masalah itu kau bilang aku bahas. Tapi kalau di Al-Quran dikatakan Allah itu maha penyesat. Itu ya ada. Alam menciptakan iblis. Iya, di Bible juga dikatakan Allah punya roh dusta. Gua mau ngomong dong. Slayer. Silakan Slayer. Penatua. Gini. Layak kata kayaknya enggak ini deh lah. Kayaknya kurang baca Biblosnya gitu. Kayaknya Layak belum hatam ya Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 belum hatam kayaknya ya. Kalau kata enggak semua lah aku katami karena itu kalau banyak ini sekali. Ya, makanya sini gue yang ngaji karena gue udah hatam itu. Ya, ajari. Ya, kataman. Layak tahu nggak cewek diciptain 2 kali? Cewek diciptain 2 kali? Nggak tahu. Untuk menemani Adam. Coba dilihat deh, Kejadian 1 ayat 28. Itu dulu aja. Kejadian 1 ayat 28. Ya, maka diciptakannya dia laki-laki dan ciptakannya dia perempuan. Ya, terus? Ya kan, laki-laki dan perempuan kan? Kejadian 2 ayat 22 kan? Gitu. Iya, Kejadian 2 ayat 22. Bisa aku jelaskan? Ya, udah ada tahu Kejadian 2. Jangan dulu dijelaskan biar gua biar Rudi nggak monopoli screen. Kejadian 2 ayat 22. Apa aja. Oke. Dan dari Rasul diambilkan alamat ya. Kejadian 1. Hanya. Iya, jadi kan satu aja ribut. Sabar dulu biar Penatua saya jelasin. Oke. Ya. Silakan. Nah, jadi kan siap. Jadi kan yang pertama itu cewek cowok diciptain dari tanah. Cewek yang satu lagi diciptain dari rusuk. Adam punya 2 pasangan. Poli pantai itu bukanlah poligami namanya gitu. Sudah. Itu aja sih, Bu. Dah. Udah bisa aku jelaskan? Iya, tapi jangan terguncang. Oh enggak. Oke ya. Oke. Sekarang ayat 27. Buka. Kejadian 1 ayat 27. Pertama Kejadian 1 ayat 26. Oke. Buka Kejadian 1 ayat 26. Ya. Di sini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Artinya di sini Tuhan masih melaksanakan yang namanya sebuah rancangan bahwa Tuhan ingin menciptakan manusia. Oke? Nah, di ayat 27
Dikatakan di situ maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah ciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ini juga masih menjelaskan alur cerita kan ada maju mundur ya. Ini tidak dijelaskan di sini mereka diciptakan dari tanah, nggak ada. Tetapi dikatakan mereka diciptakan menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Oke. Sekarang kita masuk ke kejadian 2. Di kejadian 2 lah baru diciptakan manusia itu. Kenapa? Ini aku berbeda dengan kawan-kawan Kristen, tidak masalah. Karena bagiku kebenaran itu tetap bernilai kebenaran. Di kejadian 2 ayat 22, barulah Tuhan kejadian 2 ayat 7. Manusia pertama diciptakan si Adam dari debu tanah, ya. Kemudian Tuhan melihat bahwa si semua yang diciptakannya berpasangan, ya. Tetapi ini ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Di sini ada kalimat penolong. Penolong ini, kalau kalian ingat cerita Yesus, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus atau Roh penolong, ya. Dan Roh penolong itu ada di Kejadian 1 ayat 2. Maka Tuhan tidak menciptakan lagi manusia berikutnya dari luar si Adam. Kenapa? Sama seperti Tuhan bahwa Allah adalah roh dan roh itu roh kudus itu atau roh Allah itu diambil dari Allah sendiri, berasal dari Allah sendiri. Maka di Kejadian 1 ayat 22 dikatakan ini. Dan dari rusuh yang 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya lalu menulut tempat itu dengan daging. Ingat bahwa Kejadian 1 tadi tidak dijelaskan dari tanah, tetapi dia akhirnya menciptakan laki-laki dan perempuan. Sudah, baru diceritakanlah bagaimana orang itu diciptakan. Terjadilah, kan tadi itu masih rancangan. Ayolah, marilah kita ajakan. Maka di Kejadian gua mau garis bawahi dulu. Berarti yang Kejadian 1 ayat 26 itu masih rancangan, belum diciptakan. Belum diciptakan ya? Masih dikatakan marilah kita. Ya, kita tunggu. Kunci permisa. Kita kunci. Lanjut. Baru di Kejadian 2 diciptakanlah manusia di ayat 7, itu si laki-laki dan perempuan di ayat 21. Ya, silakan. Oke. Minum ya. Iya, minum atau nanti asam lambungnya jangan supaya nggak naik. Nah, sekarang gini. Ya. Kasih lihat Akhi Golian, tolong Kejadian 2 ayat 3. Mana? Kejadian 2 ayat 3. HMC mana? Coba tanya lu udah innalillahi belum? Ada aman. Ada lah, kalau enggak ini terputus gimana sih? Insya Allah kalau dalam Islam itu ketika Muslim meninggal dalam wabah, insya Allah syahid langsung surga. Aman kita. Keselamatan kita itu udah pasti. Keselamatan kita itu udah pasti. Langsung surga. Kembali ke topik. Ya. Lanjut. Nanti kita bahas, kita bahas surga ya lah ya. Kapan kita bisa berdebat lagi Throne Slayer? Ya lah, minta aja mau kapan, nanti gua datang. Mau kapan? Aku bebas, kamu yang nentukan. Ya udah, kalau nggak besok lusa ya, kan tinggal chat doang, gampang gitu. Siap, chat. Oke. Itu si Dondistan, aku dari kasih Aristo, dia mau berdebat dan aku terbuka kan ya. Tapi aku tunggu sampai sekarang nggak ada jawaban. Oke, lanjut. Mau terbuka? Mau debat terbuka? Serius? Ya mau lah. Oh, cakep. Ini kan ya udah nanti. ini. Iya, nanti. Open apa sih? Ketemu muka terbuka itu, bukan di... Kalau sekarang zaman corona, Dul. Tunggu selesai corona, itu namanya baru face to face. Kalau terbuka, balik ke substansi. Oke. Nah, sekarang Kejadian 2 ayat 3 dibaca. Kejadian 2 ayat? Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan mengkuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terus? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya itu. Hari Sabat, hari terakhir Tuhan udah berhenti mencipta. Lah ini nyiptain lagi manusia di hari Minggu. Coba buka. Kan nggak gitu lah. Buar, selamat datang di kebenaran. Ku jelaskan? Ya. Sabar. Rudi, sabar. Biar Bang Slayer menjelaskan dulu tadi. Ya, jadi gini lah. Kejadian 1 itu proses penciptaan terjadi semua di Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 ini tertulis. Berakhirnya di sini. Ini flashback semua.
atas. Yang di bawah-bawah itu flashback semua. Manusia diciptain sebelum hari Sabat. Gitu loh, Lai. Kalau misalnya Lai bilang bahwa di kejadian baru rancak, belum. Kalau misalnya Lai bilang kejadian 1 ayat 26 sama 27 itu masih merencanakan diciptakannya baru minggu depan, ini tidak alkitabiah, ini bidat, Lai. Duar. Gitu loh, kalau misalnya kita udah khatam Alkitab tuh paham kita. Makanya apa yang gue bilang itu benar. Cewek diciptain 2 kali. Itu lah. Sudah. Yuk, lanjut. Sudah bisa ku jelaskan? Boleh, silakan. Halo? Oke. Iya. Tolong dibuka ayat itu tadi. Dia belum tahu. Oke. Lawan penatua jangan macam-macam lah, Rudi. Mau penetua, mau pemuda. Oke, silakan Le. Ya, dia membaca hanya ayat ketiga, ayat keempat tidak dibacanya. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Maka di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu langit dan bumi selesai diciptakan. Kenapa? Kejadian pada hari ke-6, Kejadian 1 ayat 31, coba lihat 31 atau 30 itu ya. Coba buka Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah? Saya berbeda dengan saudara-saudara Kristen yang saya yang lain, itu hal yang biasa. Mereka mengatakan ini pengulangan. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Ini saya jelaskan. Buka Kejadian 2 dari atas. Ini dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Ingat. Maka itu dibaca semua. Iya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Paham ya? Wow. Ini langit dan bumi. Sebentar. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu pekerjaan apa? Menciptakan langit dan bumi. Sudah. Maka di ayat 5 dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tunggu, lanjut. Ya. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ingat, saya berbeda pandangan dengan saudara-saudara saya Kristen. Itu sah. Kenapa? Saya mengatakan Taman Eden itu di sorga. Kenapa di sorga? Itulah sebabnya Tuhan menciptakan si Adam bukan di bumi lagi. Karena bumi sudah selesai diciptakan. Dia tidak menciptakan apapun lagi di bumi. Ya, menciptakan maksudnya ornamen-ornamennya, manusia, daratan. Nah, maka si Adam itu diciptakannya langsung di hadapan Tuhan karena serupa dan segambar dengan dirinya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup. Ingat, kalimat di sini menjelaskan bahwa mana gambarku nggak kelihatan. Itu kok ditutupi tulisan apa itu? Nggak ngerti aku. Besarkan dulu gambar orang ganteng nih. Ya elah. Ya. Oke, lanjut. Jadi, ini Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia itu di taman kerajaan sorga. Karena Taman Eden dikatakan taman Tuhannya, taman Allah. Nah, di hadapannya langsung. Di situ dia dijelaskan, dia meniup nafas. Artinya muka temu muka, ditiupkan nafas. Dibentuknya dengan tangannya langsung. Kenapa saya katakan dia menciptakan pada hari yang ke-7? Ingat ya, bukan untuk bumi lagi, tetapi di sorga. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia hanya berhenti bekerja untuk langit dan bumi karena sudah sangat amat sempurna. Nah, karena manusia, dengar dulu dong. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mau sambil mencipta manusia, mencipta yang lain. Dan itu tergambar dari sifat manusia. Ketika manusia menciptakan sesuatu yang mirip dengan dia, contoh patung, tidak mungkin dia sambil mencangkul. Ya, karena Tuhan ingin menciptakan manusia serupa dan segambar, maka diambilnya hari khusus. Ya, diciptakannya lah manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden menurut saya di surga. Orang lain berpendapat, silakan. Paham ya? Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Sila Penatua lanjut. Ya, jadi gini. Suaranya kok dua ya? Nah, jadi gini. Lerudi ini tadi mencoba Ustadz feedback. Tes. Ya. Cek. Nah ya, jadi gini.
Rudi ini tadi mencoba. Aduh. Iya. Cek. Nah, Ustadz Alwan itu feedback keluar dulu masuk lagi. Nah, gitu tekniknya. Nah, sekarang tadi itu Rudi mencoba untuk bertakia ayat. Nggak dibaca Kejadian 2 ayat 1 bahwa Tuhan telah selesai mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Cuma nggak bisa kayak begitu di hadapan Muslim, itu nggak bisa kayak begitu. Kami ini ingat sekali dengan ayat-ayat yang tertulis. Aduh, belum beres gua. Mumpung masih itu dulu, biar kita bahas ayat per ayat. Saya tidak pernah bertakia. Itu dikatakan langit dan bumi beserta isinya. Kan saya sudah katakan bahwa Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi di sorga, yakni Taman Eden. Paham ya, di sorga. Karena dia diciptakan langsung dengan tangan Tuhan, dan dia diciptakan serupa dengan Tuhan, sama dengan seperti membuat patung. Ini misalnya tanah liat itu dibentuk langsung di hadapan Tuhan. Dan ditiupkan apa sih, Lu? Itu artinya dekat. Ya, silakan. Udah ya, oke. Gua ulang lagi. Dan tolong jangan langsung menuduh. Kamu menuduh saya bertakia, saya nggak pernah bertakia. Bilang aja begini. Misalnya, itu kan sudah langit dan kebiasaan bumi. kali nggak berhenti ngomong. Santai. Tenangkan Takia itu kan Tuhan. Silakan. Jangan pakai tuduhan dong. Ini Rudi jangan monopoli room, Lai. Ya, lanjut Bang Slayer. Gimana nggak mau dibilang takia? Lai baca yang pertama, itu nggak dibaca dan segala isinya. Pas gua operasi tangkap tangan atau OTT, baru Lai baca dan segala isinya. Kan ya sudah saya jelaskan, langit dan bumi dan segala isinya. Diam dulu, Hari ke-6, coba buka dulu Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31 buka dulu. Gantian Lai, kasih Bang Slayer. Ya. Kami juga buka dulu. Nah, biar kita jangan jauh-jauh dulu, karena kadang mau lupa-lupa. Kejadian 1 ayat 31 kan sudah saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 31 sekarang ya, bukan Kejadian 2 ayat 1 lagi. Oke. Memang Kejadian 1 ayat 31 saya bilang tadi, bahwa rekaman. Maka Allah melihat segala yang dikerjakannya itu sungguh amat baik. Ya, udah. Maka kok nggak ada langit dan buminya di situ? Kok nggak ada langit dan buminya? Itu kan proses pencipta langit dan bumi. Gimana sih aku berarti makanya kita dari tadi bahas Kejadian 2 ayat 1 kan dia dibilangkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gimana sih? Tadi kan sudah kurung. Nah, Kejadian 2 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas. Aduh, ini udah nggak bisa. Ini udah nggak bisa. Kejadian 2 ayat 1. Kenapa kamu ketawa? Ya, Penatua mau ngasih waktu dulu untuk konfila yang lainnya ya. Coba buka dulu Kejadian 2 ayat 1. Bang Rudi. Kejadian 2 ayat 1. Kejadian 2 ayat 1 coba buka. Bang Rudi. Oh, Alwan udah masuk. Silakan, Wan. Oke. Maksudnya coba tarik napas dulu dalam-dalam gitu. Coba biar enak gitu. Kasihan nanti ngos-ngosan kan capek sendiri. Gini, silakan. Saya mau istirahat, jadi saya cuma ingin sedikit tanggapi Wan, dari kenapa sih setiap kita diskusi kamu capek? Wan, bertanya dulu aku. Kenapa kita setiap diskusi kamu capek? Nanti tanya saja teman-teman di sini. Saya tuh kuat tidur itu sampai jam berapa? Kalau saya tidur siang, saya bisa sampai begadang. Kalau tidak, biasa udah tidur. Di gini Bang Rudi. Siapkan dong waktu kan, satu hari kita bisa gak sampai jam 9-an gitu loh. Gini. Waktu di tema ini kan kalau tidak salah ada statement dari Bang Rudi bahwasanya mereka yang mempraktekkan punya istri lebih dari satu itu seperti binatang begitu ya. Saya ingin konfirmasi dulu ya. Kehidupan rumah tangganya atau pernikahannya seperti hewan. Ya. Oke. Pertanyaan saya seperti ini. Ada kurang lebih 25 orang tokoh di dalam Bible itu yang poligami kan. Mereka semua itu kehidupannya seperti itu atau tidak? Kalau yang dia hidup seperti hewan itu yang saya bilang, itu dia satu laki-laki perempuannya banyak. Lebih dari satu maksudnya. Kalau mereka kayak Adam dan Hawa kan satu pasang saja. Silakan. Dengarkan pertanyaan saya tadi. Ada 25 orang tokoh di dalam Bible
yang berpoligami. Mereka semua itu kehidupannya seperti binatang gitu. Kalau kamu bilang seluruhnya 25 itu berpoligami, ya. Iya, Kalau berarti satu seperti tidak binatang. berpoligami berarti tidak seluruhnya. Ya, ada sekitar 25 yang poligami. Semuanya seperti binatang, tokoh-tokoh itu semua. Ya, kalau di dalam Bible ada 25 orang berpoligami ya, kehidupannya seperti hewan. Karena Tuhan kami menciptakan pertama manusia, satu laki-laki, satu perempuan. Dan hewan pun, coba saya tanya Alwan, bisa nggak aku ibaratkan komputer terbalik? Oke, silakan. Silakan. Nanti. Belum selesai. Jadi, salah satu dari 25 tokoh itu kan Raja Daud. Iya, tak? Betul nggak? Iya, Raja Daud, Salomo, silakan. Salomo dan lain-lain, Gideon ya. Nah, Raja Daud tahu tidak bahwa dia itu istri-istri itu diberikan itu kepadanya itu siapa yang berikan gitu? Daud sendiri keinginan Daud atau dia diberikan? Maksudnya diberikan siapa yang berikan? Atau bagaimana? Istri-istri keinginan dia, taruhlah poligami. Poligami itu kan konotasinya berarti lebih dari satu istri. Daud punya istri lebih dari satu, itu pemberian Tuhan atau dia sendiri yang minta, atau dia sendiri yang cari? Itu kan keinginan pribadi untuk memiliki lebih dari satu istri. Coba buka Samuel, coba. 2 Samuel 12 ayat 8. Coba. 2 Samuel, tunggu ya. 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12 ayat 8. Oh, itu tuh si Goldian. Buka Goldian. Mana Goldian ini? 2 Samuel berapa? Udah lah Rudi. Ya. Aman. 2 Samuel 12 ayat berapa? Ayat 8 gitu. Oke. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Terus apa yang mau dibicarakan sini? Ya, kamu baca sendiri itu. Apa maksud daripada telah diberikan istri-istri? Begini ceritanya. Jadi si Daud kan mengganti si Saul. Jadi seluruh yang kekayaan si Saul itu diberikan kepada dia. Enggak masalah. Kenapa rupanya istri-istri bebas bisa dijadikannya, tidak disuruh di situ harus menjadi istri dia. Tapi istri tuannya diberikan kepada dia. Sebagai apa? Ya banyak hal. Contoh. Artinya begini. Sederhananya Rudi. Kalau Tuhan kamu itu anti poligami, dia tidak akan berikan istri-istri itu. Itu sederhana, logika sederhana berpikir gitu. Sebentar. Diberikan dalam artian apa? Bukan untuk dijadikan istri. Diberikan misalnya di bawah perlindungannya. Karena itu adalah istri-istri raja. Terserah dong. Diberikan itu artinya terserah dong. Lu jangan tafsir aneh-aneh. Saya tidak tafsir aneh-aneh, MC. Itu kan tidak dibilang, jadikanlah istri-istrimu. Nggak ada itu. Contoh. Kalau dijadikan itu salah nggak? Kalau dijadikan salah nggak? Itu gini, coba dulu HMC. Terserah dong. Menarik sebentar. Ini banyak keroyokan pas ada kesempatan. Bang Rudi, ada satu kata belum ngomong soal yang udahlah, kau jaga makmu aja lah. Dan kau kalau menutup nanti tutup baik-baik. Ya, silakan. Ya, memberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Jadi agak aneh juga kalau misalnya berusaha lagi ditafsirkan kiri kanan, bikin jadi ambigu. Situ kan sudah sangat jelas bahwasanya Daud itu diberikan istri-istri tuannya, dan yang berjanji itu Tuhan itu yang memberikan janji itu gitu. Jadi memang agak naif. Kalau di dalam Islam hukum poligami ya, itu hukumnya itu mubah. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dia bukan sesuatu yang dianjurkan, meskipun ada sebagian kecil umat Islam mengatakan itu sunnah, tapi al-zahir majority ulama mengatakan itu tidak sunnah, tapi mubah. Gitu. Jadi ya. Coba jawab. Samuel tadi ya. Di ayat Samuel itu dijelaskan juga di situ ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Tidak ada disuruh itu untuk dikawini, nggak ada. Istri-istri memang diberikan. Contoh. Misalnya ada almarhum para pahlawan. Ganti presiden misalnya. Kita katakan, negara mengatakan,
tolong kau istri-istri ini kau tanggung jawab istri-istri pahlawan ini. Katanya keberikan kepadamu. Rawatlah misalnya, kalau ditegaskan dirawat segala macamnya. Kan bisa aja. Dengan kalimat di situ dikatakan diberikan atau tunduk kepadanya. Kan tunduk kepadanya karena dia sudah raja. Maka semuanya tunduk kepadanya termasuk istri-istri itu diberikan kepada dia. Sehingga mereka tidak lagi bisa memerintah atau berkuasa. Demikian diberikan di situ Yehuda dan Israel. Tetapi Tuhan tidak ada mengatakan kau ambil ini menjadi istrimu semua, nggak ada. Itu kan tafsir kalian untuk membenarkan hal-hal yang dari sudut pandang kalian. Iya. Ayo yang lain. Biar nanti penonton, biar penonton yang menilai. Ya siap. Saya izin istirahat dulu lagi Bang Julius ya. Halo, terima kasih Ustadz Alwan. Ya, Ahli Alwan udah ini lagi, udah tidur lagi. Nggak apa-apa. Kita belum ngobrolin saya capek. Ya udah. Selamat istirahat. Rina. Ya, selamat istirahat. Selamat malam. Selamat istirahat, Ustaz. Iya loh, Ustadz Alwan nih lapa nggak ngobrol sama Ustadz nih, ditinggal aku. Siapa itu? Weh, Pak Wahyulahi. Ini Pak Wahyulahi kalau siang telepon aku berjam-jam penatua mau diinjilin aku. Waduh, ini Pak Wahyu kakaknya pasti Pak Firman ya. Adenya Pak Nubuat. Aku halo Pak Pembawa. Halo. Pengantar. Ya, Apakah aku bisa bertanya kepada salah satu dari kalian, Abednego, Penetua Trisunis Layar atau Julius? Itu tadi aja, Bang. Bang, kembali ke apa tadi, ke Abraham tadi. Wahyu Ilahi, Kristen apa Muslim? Wah. Ya sama-sama kayak lah itu. Kristen. Ya, penyembah Yesus. Oke. Kalau demikian, saya nggak akan bertanya kepada Wahyu Ilahi. Apakah saya bisa bertanya kepada Triunis Layar atau Abednego? Iya, boleh tanya-tanya. Oke. Di dalam pernikahan, apa beda hewan dengan manusia dalam perkawinannya? Atau di dalam memiliki jantan betina atau laki-laki perempuan, apa perbedaan manusia dan hewan? Coba jelaskan. Kalau dalam Islam ya. Kalau dalam Islam itu ada. Aku nggak nanya dalam Islam, penting kau jelaskan. Nggak mau. Soalnya pembedaan antara hewan dan manusia dalam pernikahan itu Islam sangat menjelaskan. Dalam Islam itu mesti ada mahar, ijab kabul, wali dan saksi. Baru nikah itu sah, halal. Ya. Gitu. Hewan nggak punya kayak gitu. Ya, persamaannya? Nggak bisa sama. Hewan nggak ada wali dan saksi, gimana sih? Kesamaannya perbedaan. Gimana? Ini pertanyaannya aja salah ini. Terus sama lanjut Penatua. Oke, lanjut. Yang lain. Yang udah nanti kalian baperan susah kita. Yang lain kalian bertanya sama aku. Coba kalau Kristen sama binatang emang samanya gimana nikahnya? Nah, perbedaan atau persamaan? Persamaan ya. Coba gue balik aja, persamaannya. Kalau persamaan hewan dan binatang itu, hewan dan manusia, pernikahan itu pasti didasari, pasti ada rasa suka. Itu pertama ya. Jangan tiru-tiru, nggak boleh tiru-tiru. Enggak, kalau kita suka sama suka tanpa ijab kabul, wali, meniru. Dan tapi tadi kan Kristen gua udah banyak yang dijodohin lah Rudi. Bukan karena suka sama suka. Aplikasinya banyak. Iya gini maksudnya jatuhnya kalau misalnya nggak ada saksi, wali, ijab kabul dan mahar, jatuhnya zina. Kalau dalam Islam itu lah. Ya. Itu kan. Oh iya ya. Oke. Sekarang aku nanya. Siap. Kalau ya. Gimana? Ya. Kalau di Kristen, kami tidak bisa menyamakan bahwa hewan itu misalnya 1 jantan 5 betina kayak di kandang babi. Kami nggak bisa. Itu tidak persamaan, tapi perbedaan. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa 1 laki-laki 5 istri misalnya. Dan hewan juga bisa dia 1 laki-laki jantan 5 betina ya. Jadi itu yang kami apakan. Kami tidak sama dengan hewan dan itu tidak bisa dipersamakan. Oke, yang lain. Hewan ya.
Sekarang bedanya apa namanya? Bedanya zina sama nikah apa dong? Nah, oke. Apa bedanya zina dengan nikah? Zina di dalam Kristen ada dua hal. Yang pertama, zina perbuatan, itulah misalnya kalau orang bilang sekarang selingkuh. Zina yang di dalam pikiran itu kita melihat seseorang, misalnya kan kita langsung berhayal dia kita miliki, atau dalam artian kita hubungan badan, ya. Karena yang memiliki itu kan kalau dalam hubungan laki-laki perempuan kan hubungan badan itu sudah memiliki. Itu arti zina di dalam kekristenan ada dua. Nah, apa bedanya zina dengan menikah? Nah, di dalam Kristen digariskan mulai dari Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 juga ayat berapa 23 atau 25 itu ya, dan Matius 19 ayat 6. Mereka tidak lagi dua melainkan satu. Itu nikah. Dua menjadi satu. Kalau zina rame-rame menjadi rame-rame. Maksudnya gini. Kalau di kita itu namanya apa namanya ya? Kalau misalnya banyak-banyak itu ada namanya itu gengbeng namanya. Nah, kalau zina ya tanpa mahar, ijab kabul, wali dan saksi. Nah, itu zina jatuhnya itu. Nah, kalau di Kristen jadi gini sedikit nambahin ya, perlu dinambahin Ketua Slayer. Ya di Islam ketika menikah ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Jadi Allah itu mengatur segala aspek, bahkan pernikahan pun diatur. Berbeda dengan Bible. Hajar gitu. Coba, saya mau tanya kepada Abednego. Ketika Tuhan menciptakan, tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sepasang saja dalam Islam? Memang masa harus menciptakan Adam dan Suparno? Ya, sekarang kenapa sepasang aku tanya? Ya enggak, gini lah, poligami itu enggak apa-apa. Ya kita tanya itu. Aku tidak tanya itu. Kenapa Allah SWT hanya menciptakan satu pasang manusia ketika pertama sekali dan dinikahkan? Itulah dasar pernikahan. Kenapa? Coba. Dia itu akar, Lei. Ya, akarnya manusia itu Adam dan Hawa. Terus Adam dan Hawa memiliki anak dan bercucu pinak. Saya tidak tanya bercucu pinak. Abraham poligami, David poligami. Aku tanya, menurutmu apa nggak bisa Tuhan menciptakan dua Adam, dua wanita atau dua Hawa? Bisa nggak Tuhan menciptakan? Bisa. Nah, sekarang kenapa Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa satu pasang? Ya terserah Tuhan. Gak ada kok ketawa gini kenapa kenapa Tuhan kok menikahkan Daud dengan Batseba? Mana ada Tuhan menikahkan Daud dengan Batseba? Tadi 2 Samuel Tuhan mengizinkannya, Tuhan telah memberikan, jadi sudah ada legitimasi tersendiri dari Tuhan. Daud melakukan poligami, orang yang berpoligami itu adalah hewan. Batseba itu bukan istrinya si Saul. Gimana sih goblok kok dipelihara? Siapa yang bilang Saul? Loh, tadi kau bilang 2 Samuel itu kan istri-istri Saul yang dikasih sama dia. Loh, bukan. Tapi kan Tuhan melegitimasi. Walaupun Tuhan melegitimasi Daud. Buka dulu ayat itu. Ada nggak disuruh dinikahi orang itu? Ada nggak? Yang penting Tuhan memberikan legitimasi. Ku bacakan ya bunyi ayatnya. Telah berikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi sudah ada legitimasi dari Tuhan. Karena otakmu ngeres. Ketika dibilang kalimat disuruh kuberikan istri-istri mantan rajamu kepada pangkuanmu, otakmu ngeres. Bisa saja dibilang diberikan itu untuk tunduk kepada dia. Tidak ada dibilang jadikan itu kan tidak ada. Tafsiran itu juga tafsir. Kalau tidak tafsir, sebentar. Tidak ada kalimat di situ nikahilah mereka, nggak ada. Yang namanya telah diberikan itu mencakup segala aspek. Tolong jangan bertakiah di sini. Lain nggak bisa bertakiah di depan Muslim. Tidak ada yang bertakiah. Kalau diberikan tidak harus dinikahi. Beda. Kau memandang dari sudut agamamu. Karena di sudut agamamu ya begitu. Kalau dikeluarin aja 2 Samuel 12 ayat 24 itu dikeluarin aja lah supaya langsung ini. Ya. Karena ini Tritunggal nih, karena
nggak pakai kitab ngomongnya sebel gua. 2 Samuel 12 ayat 24. Kalian yang buka ayatnya enggak ada disuruh dinikahi. 2 Samuel 12 ayat 24. Kita ngobrolin Bathsheba ini ya. 12 ayat berapa? 24. 24. Ya, bacakan. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Duar. Ya. Dua. Ya. Clear ya? Ya, Bathsheba adalah istrinya. Udah jangan takia-takia lagi ya. Bilang Bathsheba belum bukan istrinya apa siapa sih ini namanya? lain. Yang bilang bukan istrinya Bathsheba siapa? Truni aku bilang itu bukan istri Saul. Goblok Bilang bukan istri Daud. Loh, kok marah? Ayatnya ada kok marah. Sabar. Gini kalau takia hubungkan dengan ayat jangan marah. Sebentar. Kok Kamu marah? nggak tahu Bathsheba itu istri siapa? Itu istri panglimanya. Tadi dia tadi membuka 2 Samuel 12 ayat berapa tadi? Yang di atas ya, itu 2 Samuel 12 kan soal Daud dan Bathsheba. Tadi lain terus bilang Bathsheba siapa bilang bukan istrinya Daud. Nah, itu buktinya. Dia buka ayat 4. Ini tolong Bible-nya jangan dihakimi sebagai kitab yang salah ya. Ya, betul. Ayat 8. Kemudian sabar, let me finish. Ayat 8. Sabar ini, enggak gini lah. Ya, kami di sini 5 orang yang ada di room ini 4 sih kecuali Le mendengar bahwa Le mengatakan Bathsheba bukan istri Daud. Dan tentunya 1000 orang yang berada di live comment YouTube Bang Julius dan orang lain yang berada di live comment YouTube Le itu juga mendengar statement Le bahwa Bathsheba itu bukan istrinya Daud. Tetapi Bible mengatakan sebaliknya. Dan konsekuensi logis, Le Rudy itu menghakimi Bible sebagai kitab yang salah. Ku jawab ya, ku jawab. Oke. Aku tidak mengatakan itu awalnya. Kau membuka 2 Samuel 12 ayat 8. Kita kan fokus pada situ, kau bilang tiba-tiba Bathsheba. Bathsheba itu asalnya bukan istrinya si Saul, ku bilang. Si Saul. Siapa yang bilang Bathsheba istrinya si Saul? Uria Bathsheba. Aku nggak bilang Bathsheba istrinya si Saul. Kau buka rekaman. Tidak ada bilang. Berani taruhan. Aku nggak bilang Bathsheba istrinya si Saul. Ayo, aku berani taruhan sama kau. Memang bukan Di istrinya si depan Saul. Berani taruhan sama kau. Kalau aku nggak bilang bahwa Bathsheba istrinya si Saul. Ayo, taruhan. Loh, kau bukakan 2 Samuel 12 ayat 8. Kalau aku ngomong bahwa istrinya si Saul. Balik ke 15 saja. Coba kita berdua aja lah diskusi ayo. Yang lain keluar. Coba biar aku aja rumusnya BTG ini. Ya, sekarang akui dong kalau Bible salah. Ini terlalu jauh nih, jadi terlalu jauh. Dengar dulu. Tadi kau mengutip 2 Samuel 12 ayat 8. Iya, gini. Bentar. Diberi istri-istri. Iya. Sebentar. Kalian rame-rame ini. Ini enggak gua menengahi. Bentar. Tahan, bentar. Gua kasih di room kalian yang tidak paling kusuka itu rame-rame bicara satu-satu. Kau di room kalian aja memonopoli gini. Ayo Golden, tahan dulu Ayo Golden. Ini bentar. Itu tolong dulu. Ini Lae sama Ahi Golden 15 menit ya. Boleh. Ya, nah itu gue mau ngomong itu. Nah, silakan. Nanti gue pengen sama Bro Wahyu soal. Ya, silakan 15 menit. Oke. Aku 5 menit aja. Ya. Lawan si Sang Begoder gak perlu lama-lama. Wah, kita sendiri aja diakui sebagai kitab yang salah. Ya udah sampai 923 sampai 923. Lanjut gas langsung. Ayo. Oke, ya teman-teman, makasih ya teman-teman ribuan yang di luar sana. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Bathsheba itu istrinya si Saul. Siapa yang mengatakan begitu? Tetapi Le mencoba menyisipkan kata-kata di mulutku seolah-olah aku mengatakan bahwa Bathsheba itu istrinya si Saul. Aku paham Biblos gak kayak Le. Tetapi ketika aku tuh ngomong, oh Bathsheba itu istrinya Daud. Mana ada Bathsheba istrinya Daud? Lah, 2 Samuel mengatakan bahwa Bathsheba itu adalah istrinya Daud. Seolah Le Rudy tidak langsung menghakimi bahwa Tunggu. salah yang benar Le Rudy. Rudy ini nggak usah diikutin kali. Dia memang dari dulu kebiasaan gini ya, asumsi liar. Tapi ya udahlah, biarlah penonton yang menilai. Karena kita susah ngomong sama orang-orang seperti ini sih. Cuman ya udah kita balik ke
Ya, 15 menit. kalian Kau tenang. Uruslah yang sudah sakit itu. Jangan kau campur ini dulu. Kami sudah sepakat tadi berempat. masalahnya, Kau iya, penyedia room. masalah. Tenang kau dulu, Saya, tenang. kau pula yang ngatur aku, Lai. Ya, iya, kami sudah sepakat. Ya. Kan kita undang sini. Tenang Lai. kau duduk manis. Biarlah apamu ini, channelmu ini tonton orang. Tenang, duduk manis. Oke? Kau kebiasaan monopoli ngomong, ya merasa kalau udah ngomongnya besar itu udah pintar. Ini yang salah gitu. Nah, Biar aku tidak ada monopoli. oten-oten yang Karena dengar ini biar lawan pintar berapa. dikit. Biar Kalian oten-oten ini pintar sukanya- dikit. Kalian sukanya keroyokan. Makanya Nggak ada yang aku suka ya harus keroyokan. Aku dia Oke, tadi biarin. Aku dia tadi biarin biarkan kok. salah satu kami. Biarkan salah satu. Kenapa kau ribut? Biarkan kami dulu salah satu ya. Sekarang aku jawab kau Goldian. Tadi kita masih duduk di 2 Samuel 12 ayat 8. Ingat tuh. Dan kau bisa putar. Kau bilang istri-istri. Istri-istri itu masih menyangkut ayat 2 Samuel 12 ayat 8. Maka ketika kau bilang Daud istrinya Berseba, di otakku kau mau mengatakan karena istri itu sudah diberikan, kau bilang itu istri Saul. Maka aku bilang Berseba bukan istri Saul. Nah, dan kamu bilang bahwa Berseba istri Daud. Awalnya tidak. Dia itu kan aku bilang itu istri panglimanya. Aku nanya bentar aja sebelum aku bentar lagi aku mau kerjain sesuatu dulu. Aku nanya ke lu kan bilang kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan. Selain kehidupan pernikahan ada kehidupan apa lagi? Ya, kehidupan apalah, kehidupan sehari-hari, pekerjaan, kehidupan di kantor, di rumah, di sekolah. Enggak, kehidupan apa aja? Langsung kasih kriteria jelas. Selain kehidupan pernikahan ada apa? Kan banyak kali. Kehidupan di kantor, kehidupan di rumah, kehidupan di pekerjaan, kehidupan di tetangga, di masyarakat. Apa sih? Oke, kalau gitu aku boleh menilai nggak? Kamu mengatakan bahwa seluruh manusia ini kehidupannya yang poligami itu kehidupannya seperti binatang untuk keluarganya. Ya, bagaimana kalau aku bilang ya kehidupan Yesus dalam menjadi anak, kehidupan dia sebagai anak tidak berbakti, anak kurang ajar. Karena tercatat gitu. Dia memanggil mamanya dengan nama. Dia suka-suka sama mamanya datang nggak diakui. Khusus untuk kehidupan dia sebagai anak. Kehidupan dia sebagai anak, dia kurang ajar. Ya. Kau salah menanggapi ya. Kau bilang semua kehidupan ya. Saya bilang kehidupan pernikahan poligami menurut Kristen. Ya udah. Artinya aku bisa bilang gitu juga. Kehidupan Yesus ya sebagai anak, kehidupan sebagai anaknya di dalam Kristen dia kurang ajar. Kenapa? Karena dia nggak sopan sama mamanya. Ya apa yang nggak sopannya? Waduh, lu tanya Goldian aja lah apa yang nggak sopannya. Kalau kamu mau sekat-sekatin, kamu gini. Julius, dia gini. Nggak baca Bible. Jadi gini. Dia sekatin kehidupan orang, dia sekatin kehidupan orang berdasarkan ada kehidupan keluarga, ada kehidupan kantor, ada kehidupan manusia itu dinilai sebagai utuh. Contoh, Lai Rudi jadi penjahat nih. Bentar, Julius. Kami kemarin diskusikan mengenai akhlak. Sudah jelas ku bilang salah satu udah nggak usah dibahas itu, balik lagi ke pendeta Abednego. Masuk lagi. Teman-teman, kriterianya adalah kehidupan pernikahan. Jadi gini, simpelnya gini ya, contoh ya, kayak mafia. Mungkin teman-teman ya pernah nonton mafia. Kehidupan keluarganya bagus. Mafia itu ya, apalagi mafia yang di Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu mafianya sama keluarga bagus itu. Dengan orang kecil juga bagus mafia banyak. Ya, mafia itu kehidupannya bagus untuk keluarganya. Ya, kehidupan keluarganya bagus, tapi di kehidupan lainnya parah gitu. Kehidupan apanya? Karirnya parah, dia bunuh orang gitu. Kalau kamu mau sekat-sekatin kehidupan, ya, kehidupan ini aja yang diambil, kehidupan ini aja diambil. Artinya mereka orang baik. Ya, kamu kalau secara nggak langsung kamu ingin mengatakan mafia yang membunuh orang itu orang baik. Karena kehidupan keluarganya bagus, kehidupan kerjanya yang nggak bagus. Hanya kehidupan kerjanya yang kayak binatang. Sudah, dijawab. Ingat, debat kami itu secara utuh. Kami bicara tentang akhlak. Salah satu kriterianya aku bilang mengenai pernikahan. Salah satu loh. Dan aku jawab lagi banyak hal-hal lain. Tetapi saya lebih suka, kan bebas kita membahas yang mana. Salah satunya aku bilang. Ingat, salah satu. Bukan seluruhnya. Ayo, itulah aku bilang, kamu kalau menilai sesuatu, Rod, jangan biasakan ya. Merendahkan orang lain untuk meninggikan hanya Yesus. Saya tidak pernah merendahkan orang lain untuk meninggikan Yesus. Sudah saya bilang kriterianya salah satunya. Kalau kamu bilang Yesus tidak sopan karena memanggil ibunya dengan apa kau bilang nama Maria,
kemanakah engkau? Aku belum dapat kalimat itu. Maria, di manakah engkau? Yang pertama. Wanita, kalimatnya wanita. Siapakah engkau gitu? Kalau wanita tidak masalah. Dan ingat, orang Barat, sebentar, orang Barat memanggil bapaknya, misalnya nama bapaknya Alex. Alex, engkau mau kemana? Apakah kita bilang dia tidak sopan? Jangan kita mana ada, enggak, mana ada orang Barat manggil bapaknya Alex gitu. Misal nama bapaknya Alex, where are you gitu. Mana ada? Iya, memang gitu, tapi kamu harus tahu narasinya. Kamu harus tahu narasinya. Contoh, ya Yesus mamanya datangi, dia nggak peduliin orang Barat, manggil iya, tapi dia nggak istilahnya mamanya datang, oh saya nggak mengenal mama saya, kalianlah keluarga saya. Enggak gitu, ini maling kundang gitu. Mana yang bilang aku nggak mengenal mamaku? Ketika Yesus main di di tempat itu loh, di tempat bait, mamanya nyari. Terus udah 5 menit kemudian. Gue nggak kenal lo 5 gitu. menit udah selesai, udah 5 menit lebih nih. Oke, silakan Penatua. Oke, kalau bisa Goldian sama aku keluar biar orang tuh main. Jangan pura-pura gitu malu-malu. Suara kau kecil banget lah, suara kau kecil banget. Kenapa Bro Wahyu mau bahas apa? Enggak, tadi kan lagi bahas apa? Sebelum kita gue minta 30 detik ya Bro Wahyu bentar. Ya Ivan Villa dan Tritung Cabang Melayu yang pengen belajar banyak mengenai Biblos dan agamanya Yesus di zaman dulu, silakan like dan subscribe channel Triun Slayer Comment Center. Linknya ada di deskripsi. Langsung menuju ke sana sebentar, terus balik lagi ke sini. Karena gue akan memberikan kajian-kajian dan edukasi-edukasi supaya kalian mendapatkan jalan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semua. Terima kasih, thank you, jazakallah khair. Ayo lanjut Bro Wahyu. Ya. Lai promosi channel gue, Lai. Jangan lupa kalian subscribe. Rudi kapan lawan Penatua? Biar gue jadwalin. Nanti aku japri live. Besok jam berapa? Siap, ayo berangkat. Jangan besok. Apa? Penatua sama Rudi. Hari Minggu. Karena besok Uti dengan si Ripa. Uti dengan Ripa besok. Loh kok Uti sih? Bukan Uti, Yeri.